Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan Dokter Sawit di sini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas betapa bahayanya dari penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Oleh karena itu, kalau sudah terlalu parah, itu harus di replanting. Ya, kita sekarang mau ngomong-ngomongkan dasarnya kita melakukan replanting itu apa? Apa alasannya? Ya, karena saat ini itu ada data menarik bahwa belum saatnya sudah harus di replanting. Betapa ruginya kita menanam kelapa sawit. Di beberapa video yang lalu saya sampaikan umur 14 tahun sudah di replanting. Padahal ini harusnya sedang masa puncaknya produksi kelapa sawit. Sehingga sisa fase produktif itu tidak tercapai. Yang biasanya 25 tahun sampai 30 tahun. Bahkan kalau harganya bagus, itu umur 30 tahun pun dipertahankan dipanen terus. Ya, jika tidak ada aral sesuatu yang terjadi. Jadi kenapa sekarang banyak kebun melakukan replanting dipercepat? Karena alasan utamanya sudah tidak bisa mencapai produktivitas yang diinginkan. Karena harus mendapatkan profit margin yang sesuai. Karena kan harus menggaji karyawan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bukan untuk sekedar hidup saja, segitu aja ya diterima. Makanya harus replanting. Jadi alasan replanting sebenarnya yang paling utama adalah secara ekonomi sudah tidak bisa menopang lagi bisnis perkebunan kelapa sawit. Ya, dari segi kebun aja sudah tidak bisa mendukung. Ya, itu alasannya ekonomi. Alasan yang lain kan bisa ditelusur ke belakang. Kalau zaman dulu ya alasan replanting dipercepat maksudnya. Itu karena satu salah nanam bibit. Nah, bibitnya yang ditanam abal-abal, mariles. Nah, jadi itu yang salah tanam atau beli kebun yang sudah ada kian dan bibit tanamannya tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga harus di replanting dipercepat. Yang kedua, karena salah tanam. Nah, salah tanam bisa jadi terjadi karena nanamnya terlalu rapat sehingga etiolasi, sehingga hasilnya sudah tidak bisa diharapkan. Kemudian alasan yang ketiga sekarang yang banyak dilakukan adalah serangan hama dan penyakit, ya, terutama penyakit Ganoderma. Penyakit Ganoderma. Sehingga banyak kebun yang udahlah 14 tahun harus di replanting. Tapi nanti replanting ini harus dengan cara-cara yang sesuai supaya penyakit Ganoderma tidak muncul. Nah, seperti yang di belakang gambar saya ini kan gimana mau mencapai produksi pohonnya tinggal berapa SPH-nya. Ya, SPH-nya. Padahal kalau waktu zaman dulu ditanya ya, kapan replanting? Jawabnya kan pasti 25 tahun lagi, 30 tahun lagi kan begitu. Nah, sekarang harus jadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangannya apa sih? Ini khusus untuk adanya serangan Ganoderma atau penyakit busuk pangkal batang. Nah, jadi sekarang kita bahas landasan-landasannya kenapa kita harus replanting. Nah, kemarin kan bahayanya sudah tahu bahwa dengan 50% saja
itu produksinya sudah tinggal 13 ton. SPH-nya sekitar 90-an. Nah, itu sudah tidak bisa menopang untuk produktivitas 22 ton TBS per hektar per tahun. Mencapai 20 ton pun sangat sulit. Makanya ketemunya tadi 13. Ya, oleh karena itu harus dilakukan replanting. Ya. Jadi kita runut lagi dari ke depan bahwa setelah kita tahu, kita sensus, kita monitoring kebun kita, satu, penyakit Ganodermanya, disease incidence-nya sudah berapa persen? Ya, sudah berapa persen? Jika yang hampir mati atau mati berat itu sudah lebih dari 10%. Ya, lebih dari 10%. Ini penjelasan ini nanti yang gejala lebih ringan, yang tanaman terinfeksi, bahkan yang tidak bergejala, itu bisa diprediksikan hampir 2 kali lipatnya. Hampir 2 kali lipatnya. Sehingga tadi produktivitas sudah tidak mendukung. Akibat dari kejadian penyakit yang biasanya gejala serangan beratnya lebih dari 10%, itu SPH-nya, nah SPH jadi patokan sekitar 90 tanaman. Ya. Dihitung aja yang dulunya 143 atau 136, tinggal 10. Kalau zaman dulu lebih ekstrim lagi syarat untuk replanting, dulu 80 SPH-nya. Nah, itu untuk mengejar produknya sudah sangat lebih sulit, lebih ekstrim lagi maksudnya. Tadi sudah kejadian penyakitnya Ganodermanya sekian, nah, produktivitasnya berapa? Ya, kalau sudah 13 ton ke bawah, ya ini dihitung-hitung secara ekonomi dan kemampuan untuk melakukan replanting ada, ya ini lebih baik dilakukan replanting. Inilah replanting karena Ganoderma. Tetapi yang menjadi catatan penting, tidak hanya sekedar replanting. Replanting yang tetap mengamankan ke depan, generasi ke depannya itu kejadian penyakitnya, laju infeksi Ganodermanya lebih menurun. Sehingga menanam kelapa sawit masih lebih menguntungkan. Di video-video berikutnya nanti akan kita bahas step-step bagaimana kita melakukan replanting yang tentunya diharapkan aman terhadap penyakit Ganoderma, minimal mengurangi laju infeksi dari Ganoderma. Silahkan Bapak Ibu melakukan evaluasi kebun kelapa sawit Bapak Ibu sekalian, baik perusahaan maupun perorangan maupun koperasi. Kalau dihitung-hitung apakah memang sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan, lebih baik di replanting dengan hitung-hitungan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ada beberapa pertimbangan, kejadian penyakitnya berapa, SPH-nya berapa, produktivitasnya tinggal berapa, ya, kemudian diputuskan. Karena nanti ke depan replantingnya dengan teknik yang menggunakan lebih banyak biaya. Tetapi yang diselamatkan lebih banyak lagi. Itu. Terima kasih pemirsa. Berikut-berikutnya nanti akan kita bahas tahap-tahap replanting yang aman terhadap penyakit Ganoderma. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.